Aku hari ini excited banget. Aku mau infoin ke kalian, sebenarnya kemarin tanggal 25 Juli aku menambah produk tentunya dari Scarlett Whitening untuk perawatan kulit badan aku gitu ya. Nah, produknya yaitu ini nih, body serum. Body serum ini bener-bener mutakhir banget untuk mencerahkan, yaitu gunanya meratakan warna kulit yang dan mampu menyamarkan hiperpigmentasi gitu ya. Jadi dia memberikan efek 3 kali lebih cerah gitu ya. Wow banget ya tentunya. Jadi ini untuk merawat kekencangan kulit dan menjaga keremajaan kulit gitu ya. Nah, kemudian ada nih satu lagi yang disebut dengan body cream. Nah, body cream ini kenapa spesial banget? Soalnya dia itu 4 kali lebih melembabkan gitu ya, dengan bantuan hyaluronic acid dan juga 5 phyto oil gitu ya. Jadi ini memang gunanya untuk memberikan kelembapan ekstra pada area kulit yang kering dan juga menghaluskan area badan atau tangan yang kasar. Biasanya tuh kita pakai di area kayak siku, lutut, kaki dan juga tangan gitu ya. Jadi ini adalah gunanya utama untuk menjaga elastisitas kulit agar selalu sehat gitu ya. Nah teman-teman, saya sekarang mau coba pakai produknya gitu ya. Yang pertama yaitu yang body serum. Jadi kalian bisa lihat nih produknya, teksturnya kayak gini. Jadi ini tinggal aja dioles di tangan kayak dingin-dingin gitu, tapi efeknya kayak shine gitu ya. Jadinya kulit kita itu terasa jadi untuk fokusnya mencerahkan gitu ya. Selanjutnya untuk yang ini fragrance body cream, ini untuk melembabkan. Kalian bisa lihat teksturnya. Ini lebih kenyal dibanding yang tadi pertama, karena memang fungsinya untuk melembabkan sehingga keremajaan kulit kita selalu terjaga gitu ya. Untuk kalian semua yang membutuhkan perawatan kulit tentunya yang ingin cerah dan juga membantu melembabkan kulit agar kulit selalu sehat, langsung aja hari ini check out di Shopee, tentunya di Scarlett Whitening. Jangan lupa juga cek Instagram @scarlett_whitening, dan kalian tentunya mau banget, harganya sangat terjangkau dibandingkan segudang manfaatnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini ada pembahasan yang menarik banget nih. Pembahasannya itu tentang pertanyaan, kenapa sih kok malah nggak ada yang percaya sama supply gitu ya, tapi kok malah orang nih malah cenderung lebih percaya sama narsisis gitu ya. Nah, sebelumnya tujuan dibuat video ini itu untuk membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik supaya kita bisa recovery, bisa healing, dan ya mungkin lebih bagus lagi kalau kita bisa hindari gitu ya, untuk menjadi jangan sampai jadi korban narsisis gitu ya. Nah, teman-teman yang sharing itu sering bilang gitu, kenapa sih kok aneh ya, aku tuh ngalamin, kenapa kok orang-orang sekitar aku atau khalayak komunitas itu malah nggak percaya sama versi cerita aku ya. Aku tuh yang ngalamin perilaku abusif, tapi kok orang-orang sekitar itu malah lebih percaya sama cowok atau cewek narsisis aku gini. Kayak aku tuh bener-bener nggak ngerti banget, malah kok orang jadi kayak malah nggak percaya sama aku, tapi malah lebih percaya sama narsisis gitu ya. Kalau kalian merasa seperti ini, tentunya Anda tidak sendirian gitu ya. Nah, mirip juga dari pengalaman pribadi saya juga ngalamin hal yang serupa, dan juga ada yang beberapa bilang bahwa kalau orang yang nggak pernah mengalami perilaku abusif dari seorang narsisis gitu, nggak tahu tentang bagaimana serumitnya, sedrama apa, sesetres apa kalau yang pernah encounter dengan narsisis gitu ya. Jadi mungkin secara singkat gitu ya, kenapa kok ini bisa terjadi? Karena narsisis itu pada dasarnya 1 bisa memiliki double life, 2 highly sensitive, dan 3 memang ada manipulatifnya gitu ya. Bahkan nggak jarang juga malah korban itu yang sering di-accuse balik gitu ya, jadi abusernya gitu.
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kira-kira ada 5 gitu ya. Kenapa kok orang lain malah susah percaya kita, tapi malah lebih percaya sama narsisis? Yang nomor 1, karena sejak awal kita masuk dalam sebuah hubungan itu, kita nggak pernah punya tendensi atau bahkan nggak tahu sama sekali, dan nggak ada motivasi tendensi juga untuk bermain lomba image gitu ya. Nah, sedangkan memang seorang narsis itu sepanjang waktu bertahun-tahun dari kepribadiannya emang hidup untuk bermain image gitu ya. Nah, jelas dalam hal ini mereka lebih unggul, lebih natural, lebih ahli gitu ya. Sedangkan kita yang baru pertama kali interact dengan seorang narsis itu, yang ada di dalam diri kita ya berbunga-bunga, berharap, menaruh harapan yang besar, atau bahkan kalau lagi masa devalue kita tetap berharap kan orang ini akan menjadi lebih baik, tapi kita tidak menyadari bahwa kita itu lagi lomba image. Jadi mungkin ketika orang lain yang akhirnya nggak percaya sama kita itu ya karena kita memang dari awal nggak punya tendensi untuk lomba image gitu ya. Kemudian yang nomor 2, simpel banget ya, kenapa kok narsisis bisa lebih dipercaya dibandingkan justru korbannya? Ya karena permainan kata-kata yang manipulatif gitu ya. Jadi memberikan alasan-alasan yang seakan-akan itu memang membenarkan dari sudut pandang dia, dan selalu korban yang salah gitu ya. Dan kalau misalkan kita atau supply itu nggak maafin, justru malah kita yang kelihatan jahat, kita yang kelihatan nggak punya empati, justru bilang ke orang-orang dengan kalimat-kalimat, contohnya ya, bilang ke teman-teman, aku tuh sebenarnya takut banget loh sama dia. Aku juga ngalamin. Aku tuh takut banget sama dia, apalagi takut banget juga sama keluarganya. Ya, aku tuh orangnya ya mending aku selalu ngalah aja lah, nggak mau ribut, aku ngalah aja. Aku nggak suka drama. Nah, mungkin kalian kalau yang udah sedikit teredukasi kaget juga kenapa narsisis sering ngomong aku tuh nggak suka drama gitu kan. Kemudian kalimat-kalimat seperti aku tuh nggak suka ngungkit-ngungkit masa lalu, tapi dia tuh selalu ngungkit-ngungkit masa lalu. Ya yang penting kan aku udah minta maaf, terserahlah dia mau ngapain, aku juga udah berusaha nih, aku udah melakukan A, B, C, D, tapi dia ngungkit-ngungkit terus padahal aku udah minta maaf. Jadi terkesan korban ini malah yang jadi nggak pemaaf, jadi yang malah menuntut, membangkang gitu ya. Kemudian ada juga kalimat, ya aku orangnya emang begini kan dari dulu kan, kamu udah tahu kan ya dulu aku kayak gini. Tapi dia itu loh ngarepinnya banyak banget, sukanya nuntut, sukanya demanding kayak gitu. Jadi ketika orang lain atau versi orang lain yang hanya mendengar cerita sepatah-sepatah aja, itu tentu tidak akan bisa objektif gitu ya. Kemudian yang 3, kenapa kok orang luar malah lebih cenderung percaya sama narsis dibandingkan korban gitu ya? Karena secara ciri-ciri dari NPD atau narsis itu sendiri memang secara publicly bisa beda banget dengan apa yang terlihat. Jadi perilakunya di depan publik sama di private itu beda. Kalau ini yang hal ini mungkin kalau udah hafal gitu ya, mereka bisa punya double life, punya topeng, bisa berbeda banget perilakunya gitu ya. Kenapa orang nggak percaya kita tapi lebih percaya orang lain? Soalnya gini, kadang narsisis dengan orang baru nih, yang baru ketemu aja belum lama atau gimana, dia bisa loh lebih baik daripada memprioritaskan mungkin pasangannya atau pacarnya atau siapanya yang lebih dekat dari dia, yang mungkin lagi nungguin dia di mana gitu, di kafe, di bandara, di stasiun gitu ya, udah nungguin dia 4 jam gitu, tapi dia bisa lebih baik atau memprioritaskan orang baru. Soalnya bottom line ya, semakin kita dekat dengan seorang narsisis, kita itu semakin dianggap sebagai perkakas. Sedangkan orang baru itu masih ada kebutuhan mereka untuk mencari image karena nggak terlalu dekat, jadi masih jaim gitu ya. Selanjutnya yang nomor 4, narsisis itu memang kenapa kok jadi kesannya lebih kredibel atau lebih dipercaya? Soalnya ada masalah timing gitu ya. Mereka menyampaikan cerita versinya mereka itu duluan, atau mungkin ke lingkungan yang memang teman-temannya mereka. Kadang kita masih sedih dengan extrovert dari hubungan itu, kita masih down, kita bahkan nggak percaya ini semua terjadi sama kita gitu ya. Tapi yang dilakuin oleh seorang narsis, dia udah start duluan, cerita kesana kesini versi dia, yang memang dia sudah dipersiapkan dari sudut pandang menjadi korban gitu ya. Jadi orang luar akan melihat dia itu sebagai korban gitu ya. Smear campaign ini bisa juga sangat efektif karena via flying monkey gitu ya.
Sedangkan kita boro-boro mau ngomong ke orang lain, boro-boro kita mikirin smear campaign gitu ya. Orang waktu lagi ngedown aja, nafas aja masih susah, banyak yang bilang makan aja masih nggak bisa, ada yang juga sakit asam lambung gitu kan, pusing gitu kan. Jadi kayaknya belum sampai ke tahap itu tapi udah kalah start gitu ya. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 ya si simple, ada yang disebut dengan perilaku narsisis, yaitu blame shifting game dan memutarbalikkan fakta. Jadi cerita ke orang-orang ya wajar lah aku jalan sama dia, soalnya kan aku udah kepepet. Bayangin aja, dia tuh nggak mau bayarin kontrakan aku 1 tahun ke depan, ya jadi wajar lah kalau aku mulai membuka diri untuk jalan sama orang lain. Jadi memang sudah ada pembenaran diri di depan sebelum melakukan perilaku abusif gitu ya, memutarbalikkan fakta. Contohnya nih ya, pengalaman pribadi aku, mantan aku yang emang udah jelas-jelas ya selingkuh gitu ya, tapi dia selalu accuse dia itu benar. Soalnya dengan kalimat lah tapi kan dia yang ngejar-ngejar aku. Nah jadi memang secara image di publik seakan-akan dia ini menjadi superhero yang sungguh sangat baik hati sekali, karena masih mau menolong mantannya itu atau masih mau mengemong mantannya itu, karena dia merasa daripada nanti mantannya itu kenapa-napa. Jadi dia masih mau berbaik hati dengan mantannya. Dan itu adalah versi dia, sedangkan yang versi sesungguhnya itu ya karena memang ada asas manfaat yang dia masih belum bisa lepas. Jadi memang ada blame shifting, memutarbalikkan fakta, masalah timing, masalah flying monkey, masalah double love, itu menjadi faktor-faktor yang memang menjadi alasan kenapa kok kita sebagai korban atau supply bisa mengalami kesulitan dalam membuat orang lain justru percaya dengan kita gitu ya. Nah, sebagai tambahan, ingat juga peribahasa masa kecil kita, konsep tentang talk less do more atau talk more do less. Semakin banyak orang ngomong atau berbuat sesuai dengan pekerjaan dan kualitasnya, atau ada orang yang lebih mementingkan kualitas pekerjaan, tanggung jawabnya, tapi sedikit bicara. Perhatiin orang-orang yang hobinya suka cari muka, suka ngejilat sana sini, tapi justru dialah yang bekerja paling sedikit. Karena di dalam peribahasa bahasa Indonesia ada yang disebut dengan istilah tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Biasanya kalau tong kosong itu ya bunyinya nyaring gitu ya. Tambahan satu lagi, kalau untuk narsisis ya, semua solusi pasti ada masalahnya, semua masalah pasti ada kompornya, semua titik terang pasti ada awan gelap gitu kan. Nah jadi semoga video ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu. Untuk semua kalian yang sampai di video ini, aku appreciate banget yang mau subscribe, like, comment, sharing. Jangan lupa mampir ke sini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.